Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saya berharap kita semua dalam keadaan baik dan mari kita sama-sama menyiapkan hati untuk berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari yang baru yang Tuhan berikan buat kami. Sebentar kami akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Bukakanlah telinga dan hati kami untuk kami sama-sama belajar dari firman Allah. Kuduskan, urapi dan sembunyikan kami semua di balik kuasa salib-Mu. Biarlah firman-Mu boleh tertanam dan menjadi rema bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Judul renungan hari ini adalah Diciptakan Menurut Gambar Allah, dalam rangkaian tema pemulihan identitas diri. Ayat pokok yang kita akan ambil sama-sama kita akan lihat di dalam Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ada banyak orang mencari jati diri dari penilaian orang lain, prestasi, penampilan, atau bahkan dinilainya dari kegagalan di masa lalu. Jadi tanpa disadari mungkin kita mulai memberi nilai pada diri sendiri berdasarkan standar dunia. Akibatnya banyak orang merasa tidak cukup baik, tidak cukup penting, atau bahkan tidak berharga. Firman Tuhan hari ini dalam tema pemulihan identitas diri mengajak kita kembali ke awal, mengingat bahwa kita diciptakan pertama kali oleh Allah sendiri. Di dalam Kejadian 1 ayat 27 menyatakan 3 kebenaran penting tentang identitas manusia. 1, bahwa identitas kita berasal dari Allah. Ayat ini dimulai dengan kalimat, maka Allah menciptakan manusia. Artinya manusia ada karena inisiatif Allah. Identitas kita tidak ditentukan oleh latar belakang keluarga, masa lalu, atau penilaian dari orang lain, tetapi oleh Sang Pencipta. Jika Allah yang menciptakan, maka Allah juga yang paling berhak menentukan nilai diri kita. Manusia diciptakan menurut gambar Allah. Artinya sejak awal Allah memberi nilai, martabat, dan tujuan yang mulia kepada setiap manusia. Kita ada bukan hasil kebetulan, bukan kesalahan, dan bukan ciptaan yang gagal. Di dalam Tuhan kita katakan amin. Kita diciptakan dengan kasih, dirancang dengan maksud, dan dipandang berharga oleh Sang Pencipta. Ketika dosa, kegagalan, atau luka hidup membuat kita lupa siapa diri kita sebenarnya, namun Allah rindu memulihkan identitas kita, supaya kita kembali mengingat bahwa kita adalah ciptaannya yang berharga. Yang kedua, tentang ayat yang kita baca, kita mau sama-sama ingat bahwa kita diciptakan menurut gambar Allah. Ungkapan menurut gambarnya menunjukkan bahwa manusia memiliki nilai yang istimewa. Gambar Allah bukan berarti kita sama dengan Allah, tetapi kita mencerminkan sifat-sifatnya, seperti kemampuan untuk mengasihi, berpikir, memilih yang benar, dan membangun relasi. Ini berarti setiap manusia memiliki martabat dan harga diri yang tinggi sejak awal penciptaan. Perfect creation. Yang ketiga, setiap manusia berharga tanpa pengecualian. Ayat ini menegaskan laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Tidak ada perbedaan nilai di hadapan Allah. Semua diciptakan dengan kehormatan yang sama. Ini menegaskan bahwa tidak ada manusia yang lebih rendah atau kurang berharga dari yang lain. Ketika dosa dan luka hidup merusak cara kita memandang diri kita sendiri, kebenaran firman Tuhan inilah yang sanggup memulihkan identitas kembali. Identitas diri manusia seringkali dirusak oleh dosa, luka batin, dan pengalaman hidup yang pahit.
Memang mungkin banyak orang tidak lagi melihat dirinya sebagai pribadi yang berharga. Namun firman Tuhan menyatakan bahwa sejak awal manusia diciptakan segambar dengan Allah. Lebih dari itu, Alkitab juga menunjukkan kerinduan Allah yang besar untuk memulihkan manusia kembali kepada identitas semula. Jadi lewat renungan hari ini, belajarlah menolak label negatif yang sering kita sematkan pada diri kita sendiri. Gantilah dengan kebenaran firman Tuhan ketika pikiran berkata, aku tidak berharga. Ingatlah Kejadian 1 ayat 27. Aku diciptakan menurut gambar Allah. Biarkan kebenaran ini memulihkan identitas dan kepercayaan diri kita. Bagian perenungan, ada 2 pertanyaan pada saat pagi hari ini. Yang pertama, bagian cerita mana dari diriku yang sering kuanggap tidak berharga karena pengalaman, kegagalan, atau perkataan orang lain? Yang kedua, sudahkah kita menyadari bahwa sejak awal Allah menciptakan kita segambar dengannya dan menyebut kita berharga? Renungkan bahwa Allah tidak pernah salah saat menciptamu. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, aku mengakui bahwa Engkau adalah satu-satunya Allah yang benar dan tidak ada yang sama seperti Engkau. Tuhan, terima kasih karena Engkau menciptakan kami semua menurut gambar-Mu. Ajari kami untuk melihat diri kami sesuai dengan kebenaran firman-Mu, bukan berdasarkan luka atau kegagalan. Penuhi hati kami dengan kekaguman akan kuasa, kasih, dan kesetiaan-Mu. Pulihkan identitas kami agar kami hidup sebagai ciptaan-Mu yang berharga. Ajar kami untuk hidup, menyembah, dan memuliakan-Mu sepenuhnya. Engkaulah satu-satunya Allah yang sejati, yang sanggup memulihkan dan berkarya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, tetap setia dan semangat berkarya. Tuhan Yesus memberkati.